Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Breaking News Metro TV kami lanjutkan kembali bersama saya, Eva Wondo. Dan pemirsa, saat ini kami akan ajak Anda terhubung bersama dengan kontributor Metro TV Kumbang Ari yang saat ini berada di Pronojiwo. Selamat pagi Kumbang. Ya, selamat pagi Eva dan pemirsa. Ya, Kumbang, tadi Anda sempat menembus salah satu wilayah yang terisolasi di Pronojiwo. Bagaimana kondisinya? Ya, tadi kami terpikir berhasil menembus daerah terisolasi, tepatnya di Desa Subikurang, Pronojiwo, yaitu akses menuju ke jembatan Geladak Perak yang putus akibat gugusan awan panas yang terjadi sore kemarin. Di situ memang terdapat pohon-pohon bertumbangan yang menutup jalan, ya, pohon-pohon yang terdiri dari pohon jati dan pohon-pohon bambu itu roboh dan menutup akses jalan. Jadi aktivitas warga ke sana itu memang harus terputus karena kita harus berjalan kaki dan hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Mobil pun tidak bisa akses masuk di situ, dan petugas waktu itu tidak melakukan proses pembersihan, tapi juga belum maksimal karena dilakukan secara manual. Dan bisa saya laporkan bahwa satu orang berjenis kelamin perempuan, dan beliau adalah pemilik sebuah warung di kawasan jembatan Geladak Perak itu tadi meninggal dunia dan harus dipandu dengan jarak sekitar hampir 2 kilometer itu karena akses ambulans pun tidak bisa melakukan evakuasi. Eva. Ya, kami konfirmasi sebelumnya pernyataan dari Kapusdat Timkom BNPB Abdul Mohari bahwa hingga pagi tadi ada 2 korban tewas. Apakah artinya dengan informasi Anda sampaikan tadi artinya korban tewas berjumlah 3 orang? Sementara informasi yang saya dapatkan memang kemarin memang atas nama Ponium itu ditemukan meninggal itu di kawasan Besukobokan, dan tadi korban berjenis kelamin perempuan itu juga ditandu dari atas ke bawah, dan satu lagi saya tidak mendapatkan informasi sebelumnya. Tapi di sini saya bersama dengan keluarga korban atas nama Bapak Misto, itu warga Padomasan Jombang, Jember, dan dia sekarang ini lagi mencari 2 orang keponakannya. Mungkin bisa saya jelaskan ini Pak Misto, ya. Bisa dijelaskan kondisi waktu itu gimana Pak Misto? Ambil pasir di Satuan. Ambil pasir di Satuan, antri, terus terjebak banjir. Kakak dan adik Noven dan Ngejar. Anaknya Kadin Deki, Yosomi Lamun Betul. Sampai sekarang belum ditemukan. Pak, itu Noven itu sama bapaknya, sama siapa? Bapak adiknya. Sama adiknya itu memang kerjanya di daerah aliran sungai gitu, Pak. Ambil pasir ya. Dia sebagai apa, Pak? Supir sama kernet. Oke, adiknya kernet. Pak, di situ informasinya memang banyak penambang pasir. Kondisi penambang pasir waktu itu gimana informasi yang Bapak terima? Di situ memang paling besar di Satuan itu. Banyak orang ya itu ya. Pegawainya sudah tidak ada. Harapannya Pak Misto itu nanti gimana dengan kondisi korban ini belum ditemukan, gimana? Tolong dicari anaknya Pak Dilis ini, namanya Noven, adiknya Ejar, Yosulam Betul, tolong dicari. Oke, ketemu. Oke, terima kasih Pak Misto. Ya, Eva, tadi sudah sampaikan Pak Misto bahwa 2 orang keluarganya itu sampai hingga saat ini belum ditemukan. Dan ini tidak menutup kemungkinan puluhan bahkan ratusan penambang pasir yang waktu itu melakukan aktivitas di daerah aliran sungai Besukas sampai Besukoboan itu memang terancam guguran awan panas maupun aliran lahar dingin Gunung Semeru. Eva. Baik, kami ingin gali lagi informasi dari Pak Misto tadi, Kumbang, 2 anggota keluarganya masih dinyatakan hilang. Boleh kami dapatkan informasi detailnya di mana posisi terakhir dan aktivitasnya saat itu sedang apa? Silahkan Kumbang. Pak Misto,
Pak Miso, waktu itu posisi dua orang keponakan itu Pak Miso di mana posisinya Pak Miso? Waktu mau ngisi pasir. Di daerah mana? Daerah mana? Satuan. Di daerah Pak Satuan itu di daerah mana? Di Kabupaten. Bukan, di sini. Sumberbulu. Oh gitu. Oh. Tapi waktu itu memang kondisi truknya itu di tengah atau di pinggir? Di tengah. Oh di tengah. Kondisi itu di tengah. Itu dia pakai itu ya? Iya. Oh, itu. Ya jadi Eva, jadi Pak Miso menjelaskan bahwa kondisi dua keponakannya itu memang berada di tengah daerah aliran sungai. Jadi dia berprofesi sebagai driver, sopir, dan itu kemungkinan awan panas datang, mereka terjebak di posisi di tengah-tengah daerah aliran sungai seperti itu. Eva. Sudah dilaporkan kepada tim rescue? Kanto, apakah sudah dilaporkan sebelumnya ke tim atau petugas keamanan, TNI, Polri atau BPBD? Sudah dilaporkan ya? Sudah dilaporkan, cuma tidak bisa, operator tidak bisa masuk. Operator belum bisa masuk, masih panas. Oke. Ya, itu Eva yang bisa saya sampaikan. Sedikit tambahan bahwa kondisi sekarang ini abu masih posisi lahar, posisi yang di belakang saya ini, posisinya masih panas, dan ketebalan ya hampir 1-2 meter ini kalau kita masuk ke dalam. Dan abu vulkanik ini masih turun dari atas Gunung Semeru. Eva. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Misto bahwa tim rescue belum bisa ke sana, belum melakukan evakuasi karena akses yang sulit ya, Kumbang. Apalagi kendala yang dialami seperti yang Anda sampaikan tadi, abu masih tebal di sana, dan bagaimana dengan cuaca di sana saat ini? Ya, memang kondisi sekarang Semeru selain abu yang masih banyak turun ya perterbangan, lahar dingin, lahar yang maksud saya lahar yang di belakang saya ini dan sepanjang mulai dari Becuk Kobokan dan dari sini aliran yang di belakang saya ini memang kondisinya masih panas. Dalam artian petugas tim rescue maupun tim gabungan belum bisa dapat mengakses karena ekskavator yang tadi sempat saya tanyakan bahwa kondisinya nggak bisa masuk dulu gitu. Karena ketebalan vulkanik maupun kondisi lahar yang masih panas. Eva. Kalau cuaca sendiri di sana bagaimana? Ya, cuaca ini cerah, cuman ada sedikit mendung. Kadang ada matahari terbit, matahari ada, cuman enggak ini kondisinya memang mendung. Dan di suasana seperti ini, memang abu dan bau vulkanik Semeru masih cukup terasa di posisi saya sekarang berdiri, Eva. Bagaimana aktivitas warga di sana saat ini, Kumbang? Ya, aktivitas untuk warga terdampak ini memang masih di pengungsian. Sebagian di pengungsian, ada di pengungsian masjid, ada di desa Sumberbulu, desa Penanggal. Tapi memang kebanyakan akhirnya mereka tumpang di rumah-rumah kerabat yang di desa tetangga atau di kecamatan tetangga. Cuman yang menjadi kendala sekarang ini warga yang tidak berkepentingan. Warga yang tidak berkepentingan ini mulai masuk ke kawasan-kawasan yang rawan. Jadi mungkin petugas nanti bisa menghimbau warga ini agar tidak masuk ke daerah rawan karena kondisinya masih cukup memprihatinkan nih kondisi di sekitar saya berdiri ini, Pak. Ya, terkait dengan warga yang masuk ke daerah rawan, sudah ada belum petugas yang mengingatkan untuk menjauhi lokasi-lokasi yang rawan tersebut, Kumbang? Ya, memang karena petugas mungkin karena keterbatasan personil dan karena mereka fokusnya untuk melakukan assessment dan evakuasi untuk memetakan itu, jadi banyak jalur alternatif yang masuk ke warga ini. Terutama di depan saya ini juga banyak ramai warga yang memotret, ya, kelihatan ini dan ini di belakang saya ini. Jadi kondisi seperti itu. Mohon maaf. Seperti ini, jadi warga yang tidak berkepentingan jadi
bercampur dengan keluarga yang memang tujuannya mencari keluarganya di sini, gitu, Eva. Ya, BMKG juga memperkirakan bahwa akan turun hujan pada siang hingga sore nanti. Apakah juga sudah ada informasi sosialisasi kepada masyarakat untuk menjauhi lokasi-lokasi yang rawan untuk berkumpul di tempat yang lebih aman? Ya, sejauh pemantauan saya, tim BNPB maupun BPBD memang melakukan titik-titik penyekatan. Jadi barikade penyekatan dilakukan dengan ban bekas dan kayu yang dilintangkan di jalan. Cuma sejauh ini memang belum efektif karena memang tidak ada penjagaan. Dalam artian yang menjaga swadaya warga setempat maupun warga yang relawan menjaga. Jadi warga ini masih dalam artian masih membandel untuk masuk ke kawasan-kawasan yang terutama kawasan-kawasan yang berbahaya untuk dikunjungi, gitu, Eva. Ya, Kumbang, bisa digambarkan kepada kami di sekitar Anda saat ini bagaimana dampak letusan Gunung Semeru saat ini? Ya, seperti yang Mirza dan Eva lihat di posisi belakang saya ini daerah aliran sungai dan itu ada rumah-rumah yang tertimbun di sana, dan di depan saya persis ini ada 2 ternak sapi itu terpanggang hidup-hidup dan belum bisa dievakuasi juga. Dan di sebelah kiri saya ini rumah roboh dan posisinya seperti ini, dan ini posisi yang meranggas semua. Jadi pohon-pohon kelapa, pohon-pohon salak dan pohon-pohon milik warga ini meranggas semua posisinya di sini. Jadi meluber, jadi posisinya tertimbun langsung guguran awan panas yang terjadi erupsi Gunung Semeru. Baik. Baik, terima kasih Kumbang Ari untuk informasi Anda langsung dari Sumberwuluh.